إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, aku wasiatkan kepada diriku pribadi dan kepada kalian semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Di ayat yang lainnya juga Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Berulang-ulang kali Allah memanggil kita agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga memanggil umat manusia secara keseluruhan ya ayyuhan nasu taqullah. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan tak luput dari panggilan ini Allah memanggil khusus nabinya ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kita beramal. Tadi kita sholat subuh, sekarang kita hadir sholat Jumat. Dan di antara dua waktu itu ada banyak yang kita kerjakan. Setelah ini kita juga akan beramal. Kalau masih ada umur besok kita beramal. Dan sebelumnya kita sudah beramal. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Beramal atas perintah Allah Azza wa Jalla untuk beramal kebajikan sebagai tanda ketakwaan hamba kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, bersyukur dan tidak kufur, berzikir dan tidak lupa. Ada sebuah firman Allah di surat An-Nisa di ayat 36. Ayat ini dikenal dengan sebutan Al-Huquq Al-Ashr. 10 hak yang harus dijaga. 10 hak yang seharusnya seorang yang bertakwa kepada Allah duduk merenungkan apakah dia sudah menjaga 10 hak ini. Allah mengatakan wa'budullah
wa la tusyriku bihi syai'a. Kata Allah, sembahlah Allah, beribadalah kalian kepada Allah, dan jangan melakukan kesyirikan dengan sesuatu apa. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, dan kepada kerabat-kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, wal jaril junub, berbuat baiklah kalian kepada tetangga yang masih ada hubungan kerabat, dan kepada tetangga yang jauh. Wassahibi bil jamb, dan berbuat baiklah kalian kepada teman sejawatmu. Wabnis sabil, dan kepada orang-orang yang terputus, yang tidak bisa melanjutkan perjalanan, ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kalian kepada budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak menyukai siapa yang congkak lagi sombong berbangga diri. 10 hak. Yang pertama adalah tauhid, dan yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Seringkali Allah Azza wa Jal menggabungkan antara perintah mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya, tidak melakukan kesyirikan, dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah juga menggabungkan perintah untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidai, agar engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ya, sebagian kita merasa sudah berbakti kepada kedua orang tua. Apa sih makna berbakti kepada kedua orang tua? Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan potongan ayat ini, wa bil walidaini ihsana, beliau mengatakan ay ahsinu ilaihim, berbuat ihsanlah kalian kepada keduanya, berbuat baiklah kepada keduanya. Dengan cara apa? Beliau mengatakan yang pertama, bil qaulil karim, dengan kata-kata yang penuh kemuliaan. Kalau mau ngomong sama orang tua, di antara ribuan kosakata yang engkau hafal, pilih kata-kata yang penuh dengan penghormatan, yang indah. Wal khitabil latif, setelah engkau pilih kata-katanya, engkau pikirkan intonasi yang seharusnya engkau pilih juga ketika mengucapkan kata-kata itu. Ucapkan dengan penuh kelembutan. Fala taqul lahuma uff, wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ini bicara lisan. Bagaimana kita berbicara dengan kedua orang tua kita. Kemudian wal fi'lil jamil, setelah ucapanmu baik, perkataanmu indah, maka tunjukkan dengan perbuatan, amalan yang juga indah.
Bagaimana amalan itu jadi indah? Bi ta'ati amrihima, dengan taat kepada perintah keduanya. Wajtinabi nahyihima, menjauhi larangan keduanya. Perintahnya ditaati, larangannya ditinggalkan. Wal infaqi alaihima, dan berinfak, memberikan nafkah kepada keduanya. Wa ikrami man lahu ta'alluqun bihima, dan engkau memuliakan siapa saja yang punya hubungan, punya ketergantungan dengan keduanya. Kawan-kawan mereka, mungkin guru mereka. Wasilatir rahim allati la rahima laka illa bihima, dan menyambung hubungan kekerabatan yang memang hanya melewati keduanya, hubunganmu tersambung. Kerabat-kerabat orang tua, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan amalan memuliakan kawan-kawan mereka? Walil ihsani diddan, dan perintah Allah untuk berbuat ihsan itu memiliki dua lawan. Yang pertama al-isaah, berbuat buruk. Yang kedua wa adamul ihsan, tidak berbuat baik. Ada anak yang tidak berbuat buruk kepada kedua orang tuanya, tapi dia juga tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ahibati fillah, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya ketika kedua orang tua soleh. Perintah untuk taat kepada keduanya itu bukan hanya ketika kedua orang tua muslim. Sampai dalam kondisi kafir pun, dalam kondisi orang tua memerintahkan kepada kekufuran, anak itu tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ketaatan hanya dalam kebaikan. Kalau orang tua kita nyuruh kita melakukan kesyirikan, apa yang kita lakukan? Kita nggak boleh nurut terhadap perintah melakukan kesyirikan, tapi perintah lainnya, larangan lainnya, tetap kita taat dan berbakti. Allah menjelaskan itu dalam kitabnya. Wa in jahadak ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu jahat nih, bapak ibunya mengajak anak-anaknya ke neraka, menyuruh anak-anaknya melakukan kesyirikan, jangan taat, jangan nurut dalam perintah ini saja. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, yang lainnya tetap engkau wajib berbakti. Kawani keduanya, dampingi keduanya, sahibhuma. Jadi sahib engkau buat keduanya di dunia ini ketika keduanya masih hidup, ma'rufa, dengan cara yang ma'ruf. Ahibati fillah, Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi SAW, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Kita beramal, kita ingin dekat sama Allah, kita ingin masuk surga Allah. Nih sahabat tanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Qala salatu ala waqtiha. Salat yang paling dicintai Allah, amalan yang paling dicintai Allah, amalan yang paling baik itu salat tepat waktu. Ini haqqullah tabaraka wa ta'ala. Qultu thumma ay? Aku tanya, kemudian apa?
Qala birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Bukan nuntut ilmu je. Bukan jihad fi sabilillah. Yang ketiganya baru jihad. Qultu thumma ay qala al-jihadu fi sabilillah sallallahu alaihi wasallam. Baru yang ketiganya adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu beberapa kejadian di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang datang mengatakan, "Ya Rasulullah, aku membaiatmu untuk berjihad fi sabilillah, untuk hijrah dan jihad di jalan Allah Azza wa Jal, jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ahayyun walidak, ahayyun walidak. Kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Fafihima fajahid. Pulang engkau sana. Engkau mau jihad, jihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini mau jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zirwatu sanamil Islam. Puncak dari amalan Islam, di mana seorang harus mengorbankan jiwa, raganya dan hartanya. Mungkin dia pulang cacat seumur hidupnya. Mungkin istrinya akan menjadi janda selama-lamanya. Anak-anaknya akan menjadi yatim. Kata Nabi SAW, fafihima jahid. Engkau mau jihad, engkau mau masuk surga, engkau mau cari amalan yang paling mulia, pulang engkau berbakti sama kedua orang tuamu. Apabila keduanya tidak mengizinkanmu, pulang. Datang lagi sahabat lain. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin berjihad di jalan Allah bersamamu. Abtaghil ajra wa thawab." Aku mau cari pahala, aku mau cari ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Ibumu masih hidup? Iya ya Rasulullah. Qala irji ilaiha fabirraha. Pulang, berbaktilah kepada ibu. Datang dari sebelah lainnya, datang dari sebelah lainnya. Terakhir dia ke depan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ahayyatun ummuka, ibumu masih hidup?" Qala na'am ya Rasulullah. "Falzam rijlaha fa innal jannata tham." Kau tetap di kaki ibumu, jangan kemana-mana. Yang masih punya kedua orang tua, apalagi ibunya masih hidup, berbuat baiklah kepada keduanya. La yadkhulul jannah aq. Enggak masuk surga orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Al-walid awsatu abwabil jannah. Iya. Ada 8 pintu surga. Ada pintu jihad. Ada babur rayyan untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Ada babus salah. Ada babus sedekah. Dan ternyata di antara semua pintu surga itu, yang terindah adalah pintu berbakti kepada kedua orang tua. Tapi tatkala orang tua telah meninggal dunia, pintu itu jadi tertutup. Wasahibuhuma fid dunya, selesai. Engkau nggak bisa lagi mendampingi keduanya.
Kan memang masih ada cara lain berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Iya. Tapi udah berbeda. Dan kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya itu bukan pura-pura. Bukan ketika ada orang tuanya dia berbakti, ketika mereka tidak di depan mata, dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mereka yang sudah meninggal dunia putus amalannya. Illa min thalath. Kecuali 3. Sadaqah jariyah. Ilmin yuntafa' bih. Aw waladin salih yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka yang sudah kehilangan orang tuanya, jadilah engkau anak soleh. Jauhi dosa. Dekatkan diri kepada Allah. Mintakan ampun buat kedua orang tua. Tambahlah ilmu. Tambahlah sodakohmu. Tambahlah zikir. Tambahlah istighfar. Jadilah anak yang saleh, yang terus mendoakan kedua orang tua. Semoga dengan itu engkau bisa menebus mungkin kesalahan-kesalahanmu yang tidak sempat berbakti kepada orang tua. Karena jarak yang memisahkan, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi dalam semua kondisi, Muslim itu wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Tatkala engkau sudah menikah, tatkala engkau sudah punya anak, apabila kedua orang tuamu masih ada, maka ingat ibumu dulu. Ibumu dulu. Ibumu dulu. Kemudian bapakmu. Kemudian baru kerabatmu yang lain. Jangan sampai karena engkau merasa sibuk, sudah punya anak, sudah punya pekerjaan, lalu lupa berbakti kepada orang tuanya. Itu perintah kedua setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat. Harinya bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار